Saya melihat banyak orang belajar dari Timur Tengah, itu 10 tahun. Kalau tidak dipakai ilmunya ya tak jadi orang alim. Wong di Mekah 10 tahun, di Mesir 10 tahun, begitu pulang ke Lombok, bukan ngajar, bukan travel umroh. Saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomongin. Beberapa waktu lalu, datang kepada Abah Wapres. Abah Wapres cerita pada saya. Utusan Syekhul Azhar. Syekhul Azhar kebetulan Prof. Ahmad Thayyib adalah ketua Majelis Hukama'il Muslimin. Datang menemui Abah Wapres, Profesor Dr. K. Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan itu, beliau mengatakan para ulama dari Timur Tengah, Mesir dan lain sebagainya, Bapak Wapres, Bapak Kiai, sekarang ini bukan zamannya orang Indonesia katanya belajar lagi Islam dari Timur Tengah. Atau orang Indonesia merasa kecil, minder sama ulama Timur Tengah. Tidak. Justru sebaliknya. Sekarang ini zamannya kami dari Timur Tengah yang belajar dari Indonesia. Kenapa begitu? Karena kami melihat justru Indonesia inilah negara yang sudah mengajarkan dan mengamalkan hidup toleran, berdampingan, dan penuh kasih sayang kepada masyarakat yang berbeda dengan mereka. Kami tak akan mengajarkan toleransi kepada orang Indonesia. Kami orang Timur Tengah lah yang belajar toleransi, kesantunan, kasih sayang kepada orang Indonesia. Saudara, ini bayangkan orang Timur Tengah. Kenapa? Karena mereka melihat di Timur Tengah itu, jangankan orang beda agama, satu agama, pilihan politik bisa bunuh-bunuhan. 3 tahun lalu, kurang lebih, hampir 4 tahun, saya bertemu dengan Mufti Mesir, Syekh Syauqi Allam. Mesri anti, insyaallah, ya Sidi. Saya bertemu dengan Syekh Syauqi Allam, saya undang Syekh Syauqi Allam ke Indonesia untuk menghadiri International Conference on Fatwa. Beliau tak bisa karena sedang menguji doktor muridnya di Azhar, tapi menyampaikan salam ya kepada K. Ma'ruf Amin. Tolong sampaikan salam kepada Abah Wapres. Saudara, lalu saya dari Mesir, saya ke Sinai. Lalu saya ke Aqsa. Di Mesir, yang dikenal sebagai kiblat ilmu. Orang Mesir selalu mengatakan, Qum fi famid dunya wahayyil azhara. Itu syairnya orang Mesir. Anda ini sedang berada di mulut dunia, mulut ilmu. Tapi Mesir dalam bab toleransi belajar ke kita. Ngaji tafsir boleh jadi orang Indonesia belajar tafsir ke Mesir. Belajar fikih boleh jadi orang Indonesia belajar ke ulama Mesir. Tapi belajar tentang toleransi atau tentang toleransi, kata mereka ulama Mesir, kami orang Mesir yang harus belajar toleransi, kesantunan, kasih sayang dengan Indonesia. Dan Indonesia itu kalau bicara Indonesia, umat Islam Indonesia, maka harus kita garis bawahi, Indonesia itu Muslim jumlahnya 240 juta. Dari 240 juta, ya, separuhnya semua mengaku sebagai warga NU. Jadi kalau Indonesia terkenal dengan kesantunannya, itu berarti secara umum, seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi, Muslim Indonesia dikenal kesantunannya, berarti karena separuhnya adalah warga NU, berarti bapak-bapak ibu inilah yang membuat Islam Indonesia yang santun, yang ramah, yang toleran, terkenal di seluruh dunia. Alhamdulillah. Di Mesir, di Sinai Utara, orang sedang sholat Jumat, dilempari bom molotov. Yang melempari Muslim, sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Begitu yang sedang sholat Jumat keluar, ditembaki. Menembakinya sambil takbir. Allahu Akbar, dor, 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 di Sinai Utara. Meninggal 200 orang. Yang mati Muslim.
yang membunuh Muslim. Gereja di Koptik di Mesir dibom. Di Indonesia alhamdulillah tidak. Pernah ada masuk paham-paham semacam ini, tapi tertolak karena mayoritas penduduk Indonesia berpegangan pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, yakni Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ala Nahdlatul Ulama. Ini Pak. Indonesia tidak, NU tak akan pernah mengajarkan gitu. Maka kata saya tadi, pada saat saya ke Syekhona Khalil, saya membuat syair di sana. Salah satu bait syairnya saya katakan, wa innama alimun madama fi khidmatin linahdatil ulama fasalimun dinuhu. Jika ada orang alim, dia mau berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, mau masuk jadi pengurus NU, mau membangun sekolah dan pesantren NU, mengajari masyarakat umat ajaran NU yang tawassut, tawazun, iktidal, tasamuh, maka insya Allah bukan saja dia selamat agamanya, tapi umatnya juga selamat. Nah, saudara-saudara, ini diakui. Makanya saya ingin katakan sebagai pengurus NU harus bangga. Alhamdulillah, saya bangga jadi pengurus NU, Pak. Bangga saya. Saya ini bersyukur bisa keliling Indonesia karena jadi pengurus NU. Keliling dunia saya karena pengurus NU. Ya modalnya ya begini nih. Ya, saya bicara di Amsterdam, di Vrije University tentang Islam Nusantara. International Conference on Islam Nusantara di Amsterdam. 200 lebih akademisi se-Eropa kumpul. Mereka bertanya, apa itu Islam Nusantara? Oh, saya katakan, Islam Nusantara innama huwa islamu ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Islam Nusantara itu ya Islam ahlus sunnah wal jamaah yang bangsa NU. Kenapa kok pakai kata-kata yang NU? Sebab banyak orang mengaku aswaja tapi beda dengan NU. Ngaku aswaja tapi beda. Saudara kita Wahabi itu ngakunya aswaja, tapi ziarah kubur haram. Tawassul haram. Maulid Nabi haram. Rajaban, Isra Mi'raj haram. Haul haram. NU tidak. Wayang haram. NU tidak. Apa yang membedakan? Salah satunya karena NU itu ulamanya sejak zaman Syekh Nawawi. Itu ulamanya punya kemampuan untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang ada dalam nas Quran hadis disesuaikan dengan realitas budaya dan adat masyarakat. NU itu tidak kaku. Oh, di kampung ada tradisi orang meninggal selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Di Lombok ini ada? Nah, dilihat apa isinya. Oh, isinya doa. Kata ulama, yang penting untuk makanannya jangan menggunakan hartanya anak yatim. Untuk makanan kuehnya ini, kalau mau bikin tahlilan, yang penting jangan pakai hartanya anak yatim. Boleh akuanya dari Darul Falah atau snacknya dari Bank Syariah Indonesia. Iya. Kan begitu. Iya. Atau dari mana tadi? Tidak masalah. Ada orang suka budaya. Loh, budaya itu indah. Karena memang yang namanya budaya itu merupakan satu khasais yang Allah ciptakan yang merupakan sunnatullah. Orang Lombok nih tak bisa disuruh sama persis sama orang Jawa. Orang Jawa suruh sama persis sama orang Sunda tak bisa, Pak. Orang Sunda tak bisa sama dengan orang Sumbar, Sumatera Barat. Begitu juga orang Indonesia tak bisa sama dengan orang Cina, India, dan lain sebagainya. Di Indonesia, sholawat saja,
Itu kalau di Sunda, lagunya Sunda, Pak. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ini Ujang, Asep. Itu begitu. Nanti kalau Bapak ke Sumatera Barat, sholawat itu jadi lagunya lagu Ayam Delapeh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Nanti kalau Anda ke Cina, itu yang namanya sholawat jadi lagu Jet Li. Loh, saya pernah ke Cina, saya punya teman alumni Pakistan. Saya tak pernah kuliah di luar negeri, tidak. Saya ini asli produk Nusantara. Saya ngaji dengan guru saya, Kiai Sahal Mahfud. Saya tak pernah belajar di luar negeri. Madarastu fi syarqil ausat, bal darastu fi jawil wustah. Ya, saya belajar di Jawa Tengah. Tapi saya yakin produk asli pesantren NU itu tidak kalah yang dari Timur Tengah. Saya melihat banyak orang belajar dari Timur Tengah, itu 10 tahun. Kalau tidak dipakai ilmunya ya tak jadi orang alim. Wong di Mekah 10 tahun, di Mesir 10 tahun, begitu pulang ke Lombok, bukan ngajar, bukan travel umroh. Tak bisa jadi orang alim dia. Tapi kalau dia mengajar jadi orang alim, dia bisa menulis kitab. Tahaddusan bin ni'mah. Saya menulis kitab walaupun saya tak pernah belajar di luar negeri. Kitab saya yang pertama saya beri nama Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi jahlu. Ya bahath wa yatanawal an at-tatbiqatil usuliyah fil fatawa Indonesia. Ini kayaknya manggut-manggut paham apa bingung, Pak?